Baik, kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tentang membuat grafik ya. Ketika kita sudah membuat dalam penjumlahan ini, terus juga hasil target ini, kita coba dilihat dari grafiknya itu seperti apa ya. Mungkin sudah ada yang tahu tentang bagaimana teknik membuat grafik di MS Excel ini. Mungkin bagi anak-anakku yang sudah di SMP yang sudah tidak asing, boleh kalian kolaborasi dengan teman-teman, cara belajarnya, tekniknya kasih tahu gitu kan. Karena ini juga termasuk dalam kelompok juga ya. Jadi yang lain juga harus diberitahu cara-caranya supaya ketika melakukan ini kita bisa dilakukan sendiri gitu ya. Jadi seperti itu. Baik, langsung saja tinggal mengikuti petunjuk yang ada di buku ini. Pertama, ketika kita sudah melakukan pembuatan yang sudah kita rancang itu ya, lalu kita pilih untuk membuat grafik ini, pilih insert ya, yang ada di sini, klik, lalu kita pilih mana yang grafik yang sesuai yang kita inginkan. Nah, mungkin secara umum misalnya grafik ini, belum diblok. Caranya bagaimana? Kita blok dulu. Nah, dari sini sampai sini. Nah, set. Lalu baru kita pilih set. Pilih kolom atau line itu garis. Nanti kita lihat dulu ya. Ini dulu. Kalian boleh coba-coba. Oh, ini seperti ini gitu kan. Coba-coba dulu. Oh, yang ini. Nah, yang lebih menarik menurut kalian aja seperti apa. Biasanya mungkin kalian sudah pernah melihat di perusahaan-perusahaan gitu kan, seperti ini tampilan-tampilannya gitu kan. Nah, tinggal kalian lihat saja. Ya, ini tampilan-tampilannya. Dari bulan dulu coba kita lihat. Oh, mau seperti ini. Nah, seperti ini bisa. Nah, nantinya biasanya kalian mungkin tidak asing pernah melihat di kayak ya grafik itu seputar perusahaan gitu kan. Bisa naik turun, pasar gitu. Nanti ke depan ketika kalian di perusahaan-perusahaan yang paham, oh dalam bulan Januari ternyata mana yang lebih dominan, jadi oh hanya selintas gitu kan. Oh ternyata warna ungu ini itu apa? Nah, Toshiba kodenya. Sehingga paling dominan di bulan Januari yang paling laku adalah merek Toshiba gitu kan. Yang kedua Lenovo gitu kan. Yang ketiga ini hampir sama ini kan, Asus dan Vaio gitu kan. Nah, seperti itu. Sehingga kalau biasanya para pemegang saham gitu atau leader tidak usah sampai ke detail seperti ini gitu kan. Dia hanya melihat grafik, dia lebih otomatis oh ternyata lebih dominan mana gitu kan. Oh, lebih dominan ini gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi data yang lebih detail atau data autentiknya ya ini kita punya juga gitu kan. Tapi secara biasanya kalau misalnya lebih cepat, kadang orang kan hanya melihat gitu kan. Apa yang lebih ini yang mana sih yang lebih dominan, lebih pasaran yang ini yang bagus mana nih ya. Dia lebih condong ke grafik dulu. Baru ketika dia melakukan observasi seperti ini, seperti itu. Nah, gunanya grafik itu ya seperti itu gitu loh ya. Nah, barangkali ingin lain grafiknya lebih menarik gitu ya, terserah apakah grafik garis atau
atau misal grafik lingkaran. Nah, ada biasa digunakan lingkaran ini ya biasanya di kayak di apa ya, di organisasi gitu kan, ekstrakurikuler biasanya ini lebih mana gitu kan, terserah lebih dominan kemana gitu. Tapi kalau bisa perusahaan-perusahaan sih biasanya lebih condong, lebih suka ke arah sini, tergantung inginnya yang lebih nyaman kalian kemana gitu kan. Atau misalnya garis yang biasanya statistik lebih suka kemana gitu kan, analisanya bagaimana ya, bisa juga yang lebih suka nyaman di line atau garis, dia lebih sini ya, terserah juga gitu. Yang penting kalian ini lebih nyaman yang mana gitu kan. Jadi seperti itu, sesuai dengan tema kalian ya, mau pakai kolom, garis, gitu kan, seperti itu. Oke, itu cara membuat grafik. Nah, mudah kan? Mudah banget. Nah, sama kan? Oh, bulan-bulannya tadi sudah kita lakukan. Penambahan juga sudah selesai ini tentang pembuatan grafik. Tinggal blok aja semua yang kita masukkan, lalu kita rubah gitu kan. Oh, mau seperti ini ya kan, ada juga kalian mungkin tidak asing kan kayak gini misalnya, ya terserah juga ya kan. Jadi sesuka hati kalian lah, enaknya yang mana gitu kan. Jadi seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya. Lanjut, nanti ini hanya mengikuti nanti nih sum, average, min, max ya, tertinggi, terendah, nanti tinggal kalian ikuti mana yang tertinggi, mana yang terendah gitu kan, seperti itu. Tadi juga kita sudah melakukan penjumlahan kan, tuh. Logika juga sudah dengan rumus. Nah, selesai. Nanti kita kalian pahami ya kan. Ada juga fungsi-fungsi ini silakan boleh dipelajari. Nanti selanjutnya kita akan belajar ke diagram alir menggunakan MS Word. Ada jadi ini ada contoh flowchart ya untuk menggunakan flowchart nantinya nih. Nah, barangkali nanti kalian masuk ke dalam bahasa pemrograman. Sebelum masuk ke bahasa pemrograman, kalian harus buat flowchartnya terlebih dahulu sehingga jalan program itu sesuai, gitu kan? Contohnya begini, ini selintas saja. Nanti kalian itu akan start ini adalah mulai kalian bekerja, mulai kalian berjalan misalnya, mulai kalian melakukan gitu kan. Dalam sebuah pemelakuan start ini atau on, karena dalam logika komputer itu ada input, proses, dan output. Outputnya keluarnya. Contohnya begini. Ketika kalian melakukan sebuah program, kalian misalnya contoh kalian melakukan pembuatan makalah minggu kemarin gitu kan. Nah, kalian masuk ke aplikasi Word, lalu proses di sini, proses ini membuat, proses itu yang membuat makalah kalian ya kan, dibuat di situ apa gitu kan, proses, ditulis, diketik dan lain sebagainya. Ini kalau sudah jadi tinggal outputnya di print atau outputnya ini dikirim melalui via PDF gitu kan, atau misalnya link YouTube, itu terserah. Nah, itu di outputnya. Nah, contohnya begini, ketika kalian sudah selesai, di sini sudah selesai, maka dia bisa melakukan final gitu kan, maka prosesnya ini bisa juga ini ke sini proses, dalam artian di sini tuh iya atau tidak, ini selesai atau tidak gitu kan. Kalau selesai dia ke sini, lalu selesai gitu kan. Kalau misalnya belum selesai, dia balik lagi arah sini sampai dia selesai. Biasanya logikanya kalau menurut saya kalau selesai ini ke sini, yes, tanpa dia putar balik gitu loh. Kalau misal belum, aturan dia memproses dulu ke sini, baru kalau selesai di sini, baru finishnya di sini. Jadi seperti itu.
Contohnya ketika kalian ingin berangkat ke sekolah misalnya kan. Nah, di sini kan perjalanan naik motor atau naik angkot gitu kan. Nah, tiba di suatu tempat, kalau misalnya langsung ke sekolah ya langsung sampai dia sekolah gitu kan. Tapi kadang kalau waktunya mungkin masih lama nih, saya belok dulu misalnya nih, ke kantin dulu gitu kan, sarapan, lalu ke sini, lalu sudah selesai sarapan baru kita ke kelas gitu. Nah, tidak masalah itu logiknya. Padahal tujuannya sama ke sini, cuma ada yang nanti dulu saya mau ke sini dulu misalnya, atau yang secara langsung. Itu contohnya seperti itu. Sama di program juga nanti logikanya seperti itu ya. Jadi seperti itu ini. Oke ya, paham ya? Nanti habis ini kita membuat contoh flowchart di dalam Word. Hanya sekedar pengetahuan yang nantinya kalian akan lakukan juga. Tapi kita fokus ini mah hanya sekedar pengetahuan dulu. Nanti kita berlanjut ke program berikutnya. Ini hanya sekedar pengetahuan supaya kalian mengenal untuk membuat flowchart ya. Lagi sekarang flowchart itu sekarang sudah ada yang sudah canggih melalui di internet gitu kan, ada sudah platformnya sudah tersedia. Tapi tetap kita dasarnya dulu dari sini kita buat mengikuti buku ini sumbernya. Nanti kita latih tentang sebuah logika cara pembuatan flowchart untuk dikombinasikan ke dalam bahasa program. Jadi kalian jangan khawatir nanti ke depan gimana ya, ini gimana, tetap kita ikuti saja seperti arahan-arahan Bapak ya. Nah, nanti kita coba gitu kan, nanti juga kita akan ketemu maksudnya seperti ini, maksudnya seperti ini. Jadi seperti itu ya. Oke, sudah paham semua di sini? Mudah kan? Senang kan belajar ilmu komputer atau ilmu teknologi informasi dan komunikasi? Tentunya ya kalian sudah tidak asing ya, banyak yang sudah kalian lakukan, semua juga berbasis IT, lebih mudah belajar juga. Tapi jangan puas di YouTube channel Bapak ini, boleh kalian cari juga di YouTube yang lebih detail, yang lebih jelas. Jadi jangan sampai membatasi diri kita, janganlah puas gitu kan. Ada hal-hal yang lain yang harus kalian lakukan juga. Jadi nanti kesimpulannya kalian sendiri yang kombinasikan. Mungkin barangkali Bapak masih banyak kekurangan gitu kan, karena dikejar deadline juga. Jadi mau nggak mau mungkin hanya sebatas ini. Jadi tolong kalian agar jangan sampai puas, silakan kalian mencari referensi atau sumber-sumber dari yang lain, boleh, nggak masalah, untuk mengembangkan ilmu kalian. Jadi seperti itu. Oke ya, nanti selanjutnya kita ke diagram flowchart. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Ini juga belum di ini ya, belum di di save. Jangan lupa kalau save, barangkali ingin meng-save, save as gitu kan. Kalau belum di save, kalau kemarin saya sudah nge-save. Ini belum namanya. Silakan di nama, ini contoh video. Apa namanya nih? Namanya misalnya pembelajaran Excel. Lo tinggal save. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk secara penyimpanan. Baik, sudah. Nanti lanjut ke tahapan selanjutnya tentang pengenalan flowchart. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.